Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Mutia dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 kelas B. Jadi di sini saya akan melakukan simulasi mengenai pemeriksaan fisik dan anamnesa pada ibu hamil kunjungan awal. Selamat datang Ibu, mari silakan duduk. Baik Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Bidan Sakila yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Baik. Sebelumnya saya akan mengidentifikasi sedikit identitas Ibu ya dan bertanya, jika boleh, apakah Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan saya nanti? Baik. Umurnya berapa Bu? Umur saya 25 tahun. Untuk pendidikannya S1. pekerjaan Ibu sekarang? Guru. Alamat lengkapnya Bu? Dari Motogaling. Untuk nomor HP-nya ada? Ada. Berapa Bu? 081 917 245 355. Untuk nama suaminya siapa Ibu? Fahmi. Umurnya berapa Ibu? 26 tahun. Pendidikannya Sama. S1. Untuk pekerjaannya? Iya, dia juga jadi guru. Iya, sama-sama guru ya. Alamat lengkapnya Ibu? Motogaling. Untuk nomor HP-nya ada? Iya. 082 342 412 782. Baik, jika boleh saya tahu tujuan Ibu datang kemari untuk apa Ibu? Saya kesini untuk memeriksa kehamilan saya. Sebelumnya apakah Ibu ada keluhan? Baik Ibu, untuk keluhannya, Sakit pinggang. Ibu merasakan sakit pinggang sejak kapan? Sejak masuk 7 bulan, 8 bulan gitu. Sebelumnya apakah Ibu ada merasakan sakit kepala yang hebat untuk penglihatan kabur, bengkak di bagian tubuh Ibu, nyeri atau perdarahan? Tidak ada. Tidak ada ya. Untuk status perkawinannya, Ibu menikah sudah berapa kali? Sekali. Nikahnya berapa lama Ibu? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Untuk bahasa yang digunakan sehari-hari? Bahasa Untuk kebiasaan hidup sehari-hari, apakah Ibu merokok atau meminum alkohol? tidak ada. Untuk suaminya? Suami saya merokok. Kemudian kalau boleh saya tahu, untuk dukungan dari suami dan keluarga mengenai kehamilan Ibu bagaimana? Sangat mendukung dengan kehamilan ini. Baik, untuk status kesehatan suami Ibu, apakah suaminya ada menderita penyakit? Tidak ada. Sehat Ibu ya suaminya. Untuk respon Ibunya sendiri dan keluarga tentang kehamilannya bagaimana Ibu? Baik. Apakah Ibu ada kepercayaan yang berhubungan dengan kehamilan? Tidak ada. Tidak ada Ibu ya. Sebelumnya mohon maaf Ibu ya, saya bertanya, untuk hubungan seksnya selama kehamilan, Ibu biasa melakukan sebanyak berapa kali? Biasa 2 minggu 3 kali. Dalam pengambilan keputusan di keluarganya, Ibu yang berperan penting siapa Ibu? Suami. Baik, untuk rencana tempat melahirkan dan penolong persalinan? Rencana saya mau di rumah sakit. Untuk penolongnya berarti dokter ya? Iya. Baik, untuk persiapan persalinannya, untuk transportasinya, apakah Ibu sudah sediakan? Sudah. Dalam bentuk mobil. Untuk pendamping persalinannya, Suami saya sendiri.
Untuk alat-alat dan pakaian ibu dan bayi, apakah ibu sudah menyediakannya? Untuk donor darahnya boleh ditahu siapa itu? Saya belum menyiapkan. Kalau bisa disediakan dulu. Baik, untuk riwayat kesehatan yang ibu derita sekarang, apakah ibu ada menderita penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kemudian asma? Tidak ada ya. Kemudian untuk penyakit keluarga, apakah ada dari keluarga ibu yang menderita penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes atau tekanan kembar? Tidak ada. Kemudian untuk riwayat penyakit menularnya ibu ya, apakah ada pengeluaran vagina yang abnormal atau berlebihan pada vagina ibu? Atau mungkin ada luka di bekakan dan rasa nyeri saat ibu buang air kecil? Tidak ada. Untuk riwayat operasi sebelumnya ibu pernah operasi? Tidak ya. Kemudian untuk ibu pertama kali haid usia berapa? 15 tahun. 15 tahun. Untuk siklusnya teratur? Iya. Biasa ibu menstruasi berapa lama? 7 hari. Untuk jumlah darahnya apakah banyak dan menggumpal? Tidak terlalu banyak. Apakah ibu sering merasakan nyeri atau sakit saat menstruasi? Cuma nyeri pas hari pertama saja, tidak ada yang berlebihan. Untuk alat kontrasepsi, apakah ibu pernah menggunakan kontrasepsi sebelumnya? Metode yang pernah dipakai dalam bentuk apa ibu? Suntik 3 bulan. Suntik 3 bulan. Ibu berhenti menggunakan kontrasepsi kapan ibu? Saat hamil ini. Saat hamil. Untuk lama penggunaannya sebelum hamil ibu menggunakan kontrasepsi berapa lama? Sekitar 1 tahun. Ini ibu hamil keberapa? hamil kedua. Untuk perkiraan haid terakhirnya tanggal berapa ibu? Saya kemarin tanggal 28 November. 28 November itu bersihnya atau baru keluar pertama? Menurut ibu kehamilan ibu sekarang usianya berapa bulan? Sepertinya sudah masuk 7 bulan. Apakah ibu pernah merasakan pergerakan janin ibu selama ibu hamil? Iya. Apakah ibu pernah menghitung sebanyak apa janin ibu bergerak selama 24 jam? Saya tidak hitung, tapi sering bergerak. Untuk keluhan yang dirasakan selama kehamilan, apakah ada seperti mungkin ibu sering pusing atau kadarnya naik? Tidak ada ya. Untuk riwayat ANC sebelumnya sudah berapa kali bu? Sudah 3 kali. Dan itu dilakukan di siapa? Bidan, dokter? saya ke puskesmas. Bidan. Untuk imunisasinya ibu sudah imunisasi TT berapa kali? 3 kali. Sebelumnya apakah ibu ada kekhawatiran khusus tentang kehamilan ibu saat ini? Untuk obat yang ibu konsumsi atau jamu mungkin Tidak ada. Ibu tidak mengonsumsi tablet aktif? Iya, saya mengonsumsi tablet. Untuk riwayat kehamilannya, ini bu hamil kedua kan ya? Untuk anak pertamanya, ibu usia kehamilannya berapa? 10 minggu. Ibu bersalin di mana? Rumah sakit atau puskesmas? Puskesmas. Penolongnya bidan. Normal ibu ya? Tidak ada masalah selama kehamilan? Untuk jenis kelamin anak ibu? Laki-laki. Untuk berat badannya? 3 kilo.
3.000. Hidup ibu ya, sekarang usianya berapa? Baru 1 tahun. 1 tahun. Untuk riwayat diet dan gizi yang ibu konsumsi sehari-hari sebelum dan sesudah hamil, untuk frekuensi makannya biasa ibu berapa kali sehari? 3 kali sehari. Itu sebelum hamil atau sesudah? Sebelum hamil 2 kali sehari, tapi setelah hamil 3 kali sehari. Untuk porsi makan ibu sebelum dan sesudah hamil berapa ibu? 1 piring. Untuk jenis makanannya yang biasa ibu konsumsi? Nasi, sayur, daging. Itu ibu konsumsi selama hamil dan sesudah hamil? Selama hamil itu, tapi sebelum hamil itu, setelah hamil ada tambahan. Kemudian apakah ibu ada masalah dalam makan ibu sehari-hari? Selanjutnya di bagian frekuensi minumnya ibu biasa berapa kali sehari? Kadang 4 kali, kadang 5 kali. Untuk yang sebelum hamil? Iya sama. Sama ya. Untuk jenis minuman yang biasa ibu minum? Dulu sebelum hamil sering minum es gitu ya. Sekarang cuma minum air putih biasa. Tidak ada masalah ibu selama. Kemudian untuk pola eliminasinya ibu ya, ibu berapa kali biasa buang air besar selama hamil? Dulu sebelum hamil 1 kali sehari, sekarang bisa 2 kali. Untuk konsistensinya maksudnya itu kayak bentuknya itu lunak atau keras, mungkin dia cair? Apakah ada kesulitan dalam BAB selama hamil itu? Kemudian untuk buang air kecilnya biasa ibu buang air kecil berapa kali? 3 kali. 3 kali itu sebelum atau sesudah? Sebelum. Untuk sesudah hamil bisa 4 kali. Baik. Untuk warna dari kencing ibu sendiri? Kuning. Apakah ada kesulitan selama ibu buang air kecil? Tidak ada. Selanjutnya untuk beban kerja atau aktivitas sehari-hari di rumah ibu biasa melakukannya sendiri atau ada bantuan dari pihak keluarga? Karena ini menjelang mau persalinan ibu paling cuma cuci piring, masak, dan bersih-bersih yang ringan-ringan saja. Untuk pola istirahatnya ibu biasa pada siang hari tidur berapa jam? 2 jam. 2 jam. Untuk malam harinya? Bisa 7 jam, 8 jam. Untuk kebersihan tubuh ibu, biasa ibu mandi berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Untuk gosok giginya? 2 kali. 2 kali. Ganti pakaian sama 2 kali. Dan untuk ganti celana dalamnya berapa kali? 2 kali. 2 kali juga. Tekanan darah, suhu, dan bila ibu ya.
boleh dimasukin ke ketiaknya. Tekanan darah ibu normal ya, 120/70. Untuk suhunya juga normal, 36 derajat Celcius. Permisi Bu ya, saya ukur lilanya. Boleh ditekuk tangannya Bu? Bisa nggak? Untuk nilainya juga normal Ibu ya. Permisi Bu ya, saya periksa nadinya. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibu. Apakah Ibu berkenan? Baik, yang pertama saya akan memeriksa bagian kepala dan rambut Ibu. Jadi di sini kita inspeksi dan sekalian palpasi, kita lihat kebersihan kepala, apakah ada distribusi rambut rontok, atau mungkin ada alopecia dan lesi pada bagian kepala dan rambut Ibu. Jadi di sini rambutnya bersih, tidak ada ketombe, tidak ada rambut rontok atau distribusi rambut, kemudian tidak ada lesi. Selanjutnya untuk pemeriksaan wajah. Di sini kita melihat warna wajahnya terlebih dahulu. Wajah Ibu tidak pucat. Kemudian kita palpasi. Baik, di sini tidak ada klosma gravidarum atau oden di bagian wajah Ibu. Selanjutnya di bagian mata kita periksa bagian konjungtivanya dan skleranya. Untuk skleranya bersih, tidak ada lendir atau sekret. Kemudian lanjut ke bagian mulut dan gigi. Di sini kita periksa warna mulutnya. Baik, warna mulut Ibu merah, kemudian tidak pecah-pecah. Kemudian kita periksa bagian rahang dan lidah. Bagian lidah tidak kotor alias bersih dan tidak ada lesi. Kemudian kita periksa di bagian giginya dan bagian gusi. Di sini tidak ada karises dan tidak ada pendarahan. Kemudian selanjutnya kita periksa bagian leher. Nah, di bagian leher ini kita akan memeriksa apakah ada kelenjar tiroid, kemudian kelenjar getah bening atau kelenjar limfa, kemudian apakah ada bendungan vena jugularis. Di sini kita melakukan palpasi. Ibu boleh menelan apakah ada nyeri? Baik, tidak ada. Berarti di bagian leher Ibu tidak ada kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfa, dan tidak ada bendungan vena jugularis. Selanjutnya di bagian payudara. Permisi Ibu ya, saya buka bajunya. Baik, di sini yang pertama kita di sini untuk bentuk payudara Ibu simetris, kemudian untuk sekitar areolanya hiperpigmentasi, kemudian untuk puting susunya menonjol. Kemudian kita melakukan palpasi dari bagian terjauh. Gini ya.
kemudian ke bagian puting susunya untuk mengecek apakah ada benjolan atau tumor di bagian payudara. Baik bagian payudara ibu tidak ada benjolan atau tidak ada tumor. Kemudian pengeluarannya tidak ada. Selanjutnya kita periksa bagian abdomen. Di sini kita akan memeriksa bagian ekstremitas atas terlebih dahulu. Permisi ibu ya, saya periksa tangannya. Nah di sini kita periksa apakah di bagian tangannya ada odem. Tidak ada ibu ya, tidak ada pembengkakan. Kemudian apakah warna dari telapak tangannya pucat atau merah muda? Baik di sini warna telapak tangannya normal ibu ya. Kemudian untuk menggenggam, apakah ibu merasakan nyeri? Baik ibu ya, tidak ada merasakan nyeri saat menggenggam. Kemudian saya periksa bagian sebelahnya lagi ibu ya. Di sini bagian sebelahnya juga tidak ada odem. Kemudian telapak tangannya normal, tidak pucat. Kemudian tidak anemia. Di bagian kukunya normal ibu ya, tidak ada indikasi anemia. Kemudian untuk menggenggam tidak ada nyeri genggam ibu ya. Baik, selanjutnya pemeriksaan ekstremitas bawah atau bagian kaki. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa bagian punggung. Permisi ibu ya, boleh miring ke samping. Baik. Di sini kita periksa bagian punggungnya. Kita bisa raba atau palpasi. Di sini kita memeriksa apakah ada skoliosis atau ada kekakuan sendi. Baik di sini tidak ada ibu ya. Untuk tulangnya tidak skoliosis. Permisi ibu ya, boleh balik ke samping lagi. Di sini juga sama, kita periksa apakah ada bagian tulang skoliosis, kemudian apakah ada kekakuan sendi. Jadi ini punggungnya normal, tidak ada skoliosis. Baik ibu, permisi ibu ya, saya periksa bagian kakinya. Boleh ditekuk ibu kakinya. Jadi di sini kita periksa apakah ada varises. Kita palpasi. Sini kan varises. Kemudian kita periksa apakah ada odem di bagian kaki dan jari-jari kaki. Baik di sini kaki ibu normal, tidak ada varises dan tidak ada odem pada kaki. Permisi ibu ya, sebelah lagi. Di sini juga sama, kita periksa apakah ada varises di bagian kaki ibu atau ada bendungan seperti odem atau nyeri sendi. Baik di sini untuk bagian ekstremitas bawah ibu normal ibu ya, tidak ada odem, tidak ada varises. Baik ibu, jadi di sini saya akan memeriksa bagian perut ibu ya. Permisi ibu ya, saya buka. Baik, pertama kita lihat apakah ada luka bekas operasi. Di sini tidak ada luka. Kemudian tidak ada linea dan striae. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Yang pertama kita lakukan palpasi Leopard 1 untuk menentukan TFU dan apa yang berada di bagian fundus. Baik ibu, untuk TFU-nya 26 cm. Untuk bagian fundus teraba, bulat melenting, lunak seperti bokong. Selanjutnya kita melakukan Leopard 2. Di sini tujuannya untuk mengetahui apa yang ada di bagian kiri dan kanan ibu. Pertama,
Kita raba terlebih dahulu. Di bagian kanan ibu teraba. Baik, di sini teraba keras seperti papan, teraba punggung di bagian kanan ibu. Selanjutnya teleport 3 untuk menentukan apakah kepala janin sudah masuk PAP atau belum. Baik, di sini kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Selanjutnya kita akan mendengarkan denyut jantung janin ibu di bagian punggung yang teraba. Selanjutnya kita akan memeriksa refleks Hammer atau refleks patella. Pertama kita tentukan terlebih dahulu posisi yang akan dilakukan refleks Hammer. Tempat melakukan refleks Hammer itu di bagian tulang yang melengkung agak ke dalam. Kemudian kita untuk refleks Hammer atau refleks patellanya positif ibu ya. Baik ibu, jadi kita sudah melakukan pemeriksaan ibu ya. Untuk hasil pemeriksaannya, untuk pemeriksaan fisik ibu baik semua. Kemudian untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, tekanan darah ibu normal 120/80, kemudian suhunya juga normal 36 derajat. Kemudian untuk pernapasan dan respirasinya juga normal. Nah, untuk keluhan ibu bilang sering sakit pinggang ya. Jadi penyakit sakit pinggang itu emang sering dirasakan apalagi untuk ibu hamil trimester 3. Jadi sakit pinggang itu udah wajar ibu ya di kehamilan trimester 3. Mungkin kalau ibu merasakan sakit pinggang, ibu bisa mengatasi dengan berjalan di sekitar area rumah. Mungkin bisa senam hamil, olahraga yang ringan-ringan ibu ya. Kemudian bisa juga dengan cara mengompres bagian yang sakit. Nah, baik ibu, untuk informasinya ibu ya, ini tentang ketidaknyamanan yang akan dirasakan pada trimester 3 ibu ya. Biasanya di trimester 3 itu ibu akan merasakan sakit pinggang, kemudian kram pada perut ibu, nyeri ulu hati, kemudian merasa mood swinging. Kemudian bisa juga terjadi perubahan warna kulit ibu ya. Mungkin jika ibu merasakan keluhan-keluhan itu, ibu bisa mengatasinya dengan misalnya nih ya ibu, untuk perubahan warna kulit ibu bisa menggunakan pelembab ibu ya. Kemudian untuk nyeri pinggang dan nyeri perut, ibu bisa melakukan kompres pada daerah yang nyeri. Kemudian ibu bisa melakukan senam hamil, olahraga yang rutin ibu ya, perbanyak gerak, apalagi ibu bentar lagi akan melahirkan ibu ya. Kemudian selama kehamilan sangat penting bagi ibu untuk menjaga kesehatan tubuh dengan cara mungkin ibu lebih banyak mandi ibu ya, mengganti pakaian, jangan dibiarkan sampai daerah intimnya lembab ibu ya. Karena jika ibu menjaga kesehatan selama hamil itu bisa berpengaruh pada perkembangan janin ibu. Kemudian mungkin cuma itu ibu ya. Ibu bisa datang kunjungan ulang kembali ke fasilitas terdekat ibu ya, fasilitas medis. Kemudian ibu bisa datang 1 atau 2 bulan lagi, atau mungkin jika ibu ada merasakan keluhan seperti sakit kepala hebat, kemudian penglihatan kabur, bengkak, atau tanda-tanda bahaya lain. Baik ibu, mungkin cuma itu. Apa ibu ada pertanyaan? Baik ibu, terima kasih ibu ya.